Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Dan untuk hari ini gue akan ngebahas soal yang namanya ISO di dalam kamera kita ya. Jadi sebelum kita mulai ke pembahasannya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button dulu. Oke, kita langsung yang pertama, apa itu ISO di dalam kamera itu atau dalam fotografi? Sebenarnya ISO itu adalah singkatan dari International Organization of Standardization. Jadi ini seperti badan pengatur yang mengontrol peringkat sensitivitas untuk sensor kamera itu loh. Dan beberapa hal-hal lain yang ada di part-part kamera sebenarnya kayak gitu. Nah, dalam istilah yang sederhananya lagi ya, ISO di dalam kamera itu akan menerangkan atau menggelapkan hasil foto kita. Nah, sebenarnya saling berhubungan. Nah, makanya ada istilah namanya segitiga exposure atau triangle exposure. Ya, sejenis-jenis itulah. Karena ISO ini termasuk di dalam bagian tiga hal itu. Gitu. Biasanya menambah angka ISO itu akan lebih bikin foto kita jadi kelihatan lebih terang. Dan yang ngebantu kita mengcapture menggunakan shutter yang tinggi dalam kondisi yang gelap. Ya, intinya kayak gitu. Nah, sekarang kita akan bahas soal itu ya, ISO di dalam kamera analog dan digital. Nah, di dalam kamera analog, ISO atau biasa disebut dengan ASA ya kalau dulu ya, itu adalah indikasi seberapa sensitif filmnya terhadap cahaya. Seperti kayak di kamera digital juga, dia nilainya diukur berdasarkan angka. Makanya kalau zaman dulu kalau kita beli film untuk kamera analog kita, itu pasti yang dicari ASA-nya. Ada ASA 200, 400, 800. Nah, kalau gue pribadi dulu sering banget disuruh almarhum bokap gue beli yang ASA 400. Karena menurut dia ASA 400 itu ya di tengah-tengah lebih fleksibel gitu. Pada zaman film ini gitu ya, itu kita nggak bisa ngerubah nilai ISO semau kita gitu. Kayak zaman sekarang gitu kan. Nah, kalau zaman dulu kita mau ngerubah ISO artinya kita harus ngabisin filmnya dulu. Kalau misalnya filmnya udah habis, baru kita gulung dan kita bisa ganti menggunakan film yang ISO-nya mungkin kita mau bedain. Misalnya dengan film yang berikutnya kita menggunakan ISO yang lebih besar atau ASA yang lebih tinggi atau yang ASA yang lebih rendah gitu kan. Intinya kayak gitu loh. Jadi kita nggak bisa main sembarangan ngerubah ISO di kamera analog gitu. Kecuali baru berapa jepret kita mau buang-buang film, ya udah terserah, itu beda lagi ceritanya gitu. Nah, sekarang kalau ISO di dalam kamera digital ya. Kalau dalam kamera digital ya ISO itu mengacu pada sensitivitas sensor. Jadi kalau di analog dia mengindikasi seberapa sensitif filmnya, kalau ini sensornya. Ya jelas terhadap cahaya juga ya. Nah, semakin rendah angkanya itu semakin kurang sensitif sensornya itu. Tapi bukan berarti itu jelek kalau kurang sensitif. Justru ISO semakin kecil, sensitivitas sensor berkurang, justru itu gambar akan menjadi lebih jernih, semakin clear. Dari noise ya, bersih dari grain, dari noise dan segala macamnya itu. Seperti yang kita tahu juga, ISO semakin tinggi ya jelas gambar akan menjadi semakin noise. Karena saat kita foto di kondisi gelap, kita harus nurunin shutter speed atau membesarkan aperture, menurunkan nilai aperture berarti ya, membesarkan aperture-nya agar kita dapat menggunakan ISO yang rendah atau bersih lah foto kita tanpa noise ya. Karena balik lagi tadi ya, ISO semakin kecil, berarti gambar kita semakin minim dari noise atau hampir bersih lah, nggak ada noise-nya. Ini karena untuk mengkompensasi minimnya sumber cahaya yang masuk diterima kamera kita. Hasil gambar foto kita tetap clear, tetap jernih lah, tetap enak dilihat atau bersih lah intinya. ISO 100 atau 200 ya, antara dua itu ya. Kalau zaman dulu mungkin lebih kenalnya 200 walaupun kamera digital. Cuma kalau zaman sekarang majorly 100, bahkan sekarang udah ada yang di bawah 100, ada yang 80, ada yang 60 gitu ya sekarang itu. Nah, ini untuk sementara sih yang umum ya kita bicaranya. ISO 100 itu merupakan ISO yang standar untuk menghasilkan foto yang jernih, tajam, dan bahkan tanpa memiliki noise ya. Itu udah standar rata di situ sekarang, ISO 100. Nah, karena ISO ini adalah bagian dari segitiga exposure, ya kita harus paham untuk membalance exposure kita tuh seperti apa. Misalnya kita mau motret siang hari. Nah, kalau kita moto siang hari dengan tujuan untuk ngedapetin gambar yang bergerak tapi tetap nge-freeze, karena juga kita tetap harus menaikkan ISO kita. Contoh kayak fotografi yang sifatnya kayak sport ya, dia kan bergerak kenceng, kita balap motor atau formula atau ya intinya seperti itulah.
bergerak cepat. Kadang kita harus membutuhkan shutter speed sampai ke 1000, 1/1000. Jadi kadang walaupun siang, kadang ya, ini kita bicara terkadang, kita menggunakan ISO 100 saja itu nggak bisa. Jadi harus kita naikkan, kadang mesti sampai 400, kadang nyampe 800 malah. Karena yang ngejar speednya supaya dapat gambar itu jadi nge-freeze. Nah jadi itu yang dimaksud dengan kompensasi ya, jadi kita ngebalance. Saat kita menambah sesuatu, kita harus mengurangkan di sisi yang lain. Atau kebalikannya, kayak gitulah. Jadi mengkompensasi itu tujuannya adalah untuk membalance exposure kamera kita itu. Atau contohnya kayak kita foto yang lain ya, macam-macam gitulah. Itu hanya garis besarnya aja. Soal ini ya, kapan saat yang tepat memilih ISO itu, biasanya kalau gue sih balik tanya dulu. Pertama, apakah subjek yang kita foto itu sudah terkena cahaya dengan baik? Exposure-nya oke atau terang gitu. Kedua, saat foto itu kita pengen menghindari noise atau tidak. Terus ketiga, apakah kita menggunakan tripod? Dan yang keempat, apa yang kita potret? Fotografi sport kah? Wildlife kah? Landscape kah? Portrait kah? Gitu loh. Jadi tergantung apa yang kita foto sebenarnya. Dan tergantung kondisi cahaya misalnya gitu ya. Jadi ini nggak ada nilai baku sebenarnya itu. Semua itu fleksibel, semua mengikuti. Nah makanya kita tuh harus berpaham benar-benar namanya basic fotografinya. Nah basic fotografinya itu adalah segitiga exposure itu gitu loh. Jadi kalau di channel gue nggak akan ngebahas soal yang namanya segitiga exposure karena terlalu basic banget gitu. Dan kalau kalian browsing pun udah banyak banget yang ngebahas soal segitiga exposure itu. Nah kalau misalnya ada banyak cahaya atau terang lokasinya gitu ya, kalau gue sih lebih milih foto yang gue hasilin itu ya minimal itu ya tanpa noise itu atau minim noise lah minimalnya. Jadi jelas gue akan menggunakan ISO yang serendah mungkin. Ya kalau kondisinya terang ya, banyak cahaya. Dan saat kondisi begitu ya saat gue turunin ISO berarti gue mesti ngebalance, bisa dari shutter speednya gue kencengin atau aperture-nya gue besarin. Yang penting tujuannya adalah untuk hasil foto yang gue ambil exposure terlihat balance gitu loh. Nah di sisi lain kalau misalnya gelap, kadang kita perlu atau gue perlu naikin ISO. Contoh kayak misalnya kayak foto Milky Way misalnya, atau jangan Milky Way deh, atau foto inilah foto street tapi malam misalnya gitu. Berarti kan kita mesti naikin ISO ya karena kita foto nuansa jalanan, kita handheld. Karena kita butuh shutter speed agak lebih tinggi gitu, agak lebih cepat, minimal 1/60, 1/80 lah kita handheld tuh masih bisa steady gitu, nggak shake gitu kan. Berarti kan kita mesti naikkan ISO-nya. Ya bisa 800, bisa 1600, bisa 3200. Ya tergantung kita nyamannya gitu loh. Nah jadi itu kan nilai kompensasi. Jadi banyak hal yang mesti kita pikirkan atau kita tanam ke mindset kita gitu ya. Saat kita bermain dengan cahaya itu, dengan cahaya yang ada. Ya, misalnya terang atau gelap. Ya kita tinggal harus ada mindset di otak kita atau di kepala kita, apa yang mau kita hasilkan dari efeknya gitu. Misalnya kita pengen hasilnya jadi light trail saat kondisi gelap atau orangnya jadi bergeraknya nge-ghost. Ya, berarti kan kita dengan kondisi begitu harus memiliki speed yang lebih lambat. Saat kita memiliki shutter speed yang lebih lambat, otomatis kita bisa menggunakan ISO yang lebih rendah. Cuman kebalikannya, misalnya kita pengen orangnya lebih nge-freeze, berarti kita harus menggunakan ISO yang lebih tinggi. Dan aperture itu biasanya menyesuaikan aja sih. Ya, intinya semua saling berhubungan lah, segitiga exposure itu. Jadi ada yang dikurangin, berarti ada yang mesti ditambahin. Ya, intinya adalah itu. Makanya sekali lagi gue ingetin, kalian coba pahamin yang namanya segitiga exposure dulu. Nah, kalau misalnya fotonya menggunakan tripod, nah ini sebenarnya mode yang paling aman. Ya cuman emang kadang agak ribet. Untuk beberapa tipe fotografi menggunakan tripod beberapa ribet. Cuman ini sangat confident atau nyaman saat kita untuk memfoto landscape. Misalnya, ya jelaskan, kita kalau ada foto landscape, taruh di tripod, ya kita menggunakan shutter speed yang lambat, aperture yang besar nilainya atau yang sempit ya, dan ISO sekecil mungkin. Ya kalau kondisi settingan begini kita handheld itu udah pasti ngeblur semua. That's why tripod adalah hal yang sangat ideal saat kita memfoto menggunakan settingan seperti itu. Dan settingan ini hanya biasa digunakan di saat kita menggunakan atau memfoto landscape. Jadi balik lagi ke pertanyaan di awal gue tadi ya, 4 pertanyaan. Subjeknya itu udah terkena cahaya atau belum? Kita pengen menghindari noise atau enggak? Atau kita menggunakan tripod kah? Atau apa yang kita foto? 4 hal ini sebenarnya itu nggak ada patokan gitu ya. Tergantung posisi cahayanya, tergantung apa yang kita foto lagi gitu loh. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, mungkin agak ada yang lebih teknis ya. Oke,
Di sini gue akan ngebahas soal yang namanya dynamic range dalam ISO karena ini sangat berpengaruh gitu loh. Dan di video gue yang terakhir, di vlog yang terakhir gue upload itu gue sempat ngebahas soal yang namanya kenapa gue selalu menggunakan ISO di antara 100 dan di bawahnya lagi. Ya karena itu semua ada alasannya. Karena ya tipikal kayak gue juga lebih ke in-depth ya, lebih ke teknis. Jadi ya di sini gue ada satu website yang kadang juga jadi patokan selain DxOMark dan Dogmaster ya. Di sini ada photonstopphotos.net dan di sini adalah chart. Jadi chart di sini kita bisa buat ngecek kadar ISO kita, kemampuan atau photographic dynamic range kamera kita, atau kita sebutnya PDR ya, PDR. Nah misalnya kayak kamera yang gue pakai belakangan ya, gue sering pakai Nikon Z6 belakangan ini kan. Kalau kita lihat tuh ya, di sini ada grafiknya. Semakin besar, kalau kita lihat sekarang ini ya, semakin besar ISO yang kita pakai, itu dynamic range-nya semakin berkurang. Ya, jadi kalau ada yang bicara ISO semakin besar, dynamic range semakin bertambah, itu statement yang paling salah besar sebenarnya. Sepengalaman gue, kalau misalnya ISO kita besarin, bukan dynamic range yang semakin besar, tapi jumlah noise-nya yang semakin bertambah. Memang gambarnya menjadi lebih terang. Nah, terang itu karena lebih sensitif sensornya, bukan karena dynamic range-nya. Ya, itu yang perlu diingat. Nah, saat kita menggunakan ISO yang tinggi, sensitivitas sensor lebih peka, dan hasil yang didapat lebih noise, itu akan sangat sulit buat kita nge-recover atau memperbaikinya di saat post-proses. Sekalipun bisa, ketajamannya kadang berkurang. Nah itulah makanya di sini gue coba menjelaskan atau mencoba share apa yang gue tahu dan alasan gue kenapa gue selalu menggunakan ISO antara 100, 200, dan 80 saat gue menggunakan kamera gue yang Nikon Z6 ini. Jadi kita lihat dari sini dulu ya. Pertama nih kalian lihat itu ada Nikon Z6 ISO setting 100 nih ya di sini. PDR-nya 11,01 IPS-nya. Ini bukan berarti dynamic range kameranya, tapi ini adalah fotografik saat kita moto menggunakan ISO sekian. Dan kalau di sini kita lihat PDR yang paling terbaik saat gue moto menggunakan kamera Z6 gue adalah di ISO 80. Ya PDR-nya nyampe 11,06. Nah jadi biasanya memang idealnya di kamera itu saat kita setting ISO rendah, kita bisa lihat di kamera kita angka yang keluar berapa. Kayak Z6 di 100. Di bawahnya itu dia akan tulis low 3, low 2, low 1. Kalau misalnya kayak Z7 paling rendahnya dia ya yang tertulis itu akan kelihatan 63. Di bawah 63 itu ada low 3, low 2, low 1. Nah, jadi minimum ISO itu sebenarnya. Nah, di bawah yang tertera angkanya itu biasanya disebut dengan native ISO. Ya, native ISO itu berarti kayak extended-nya lah atau tambahannya lah. Ya, tambahan mereka nggak menulisnya dengan angka, tapi ya menggunakan istilah atau ya seperti tadi ya ada low 3, low 2, low 1. Nah, idealnya memang kita menggunakan ISO yang paling rendah angkanya. Nah, kalau kita butuh yang lebih rendah lagi, biasanya satu step di bawah ISO yang ada angkanya. Gitu loh. Contoh kayak di kamera gue Z6 paling rendah kan di angkanya 100. Saat gue turunin satu lagi, itu berarti low 3 adalah ISO-nya 80. Nah ini, makanya gue selalu ngejaga range-nya di sekitaran ini. Dibandingkan gue harus menggunakan turunkan lagi, walaupun kamera gue juga bisa ya sampai ISO 50 ya, jadi kan itu sampai low 1. Tapi gue lebih prefer nahan di 80 atau di low 3 dan 100. Ya, untuk 200 pun kadang sekarang udah jarang banget sih pakai ISO 200 ya. Karena ini cukup lumayan signifikan turunnya dari 11,01 atau 11,06. Nah, saat ISO itu semakin besar, kita lihat di sini ya tuh 200, 400, 800 ya tuh semakin turun dynamic range-nya, bukan semakin tinggi. Nggak ada kamera manapun akan selalu seperti ini, semakin turun dynamic range-nya. Dan kenapa gue lebih prefer foto under seperti ini ya, tetap pertahankan di ISO 100. Nah, saat kita melakukan post-proses, kita mau recover, kita mau memperbaiki, itu dynamic range-nya masih lega gitu loh, masih panjang, masih banyak, dan kita bisa dengan leluasa nge-repair, memperbaiki foto itu. Dibandingkan kita menggunakan ISO yang tinggi, kalau kita repair itu makin hancur semua, nggak bisa diperbaiki. Karena apa? Dynamic range-nya udah sempit tuh ya, udah turun ke bawah kan, itu udah berkurang. Nah itu alasannya kenapa ya prefer menggunakan low ISO. Dan kadang juga ada orang ya prefer foto agak sedikit under, ya, karena bisa diperbaiki dengan lebih mudah. Karena itulah range si dynamic range itu akan bekerja maksimal di saat kita menggunakan ISO yang rendah. Dan semoga sampai sini kalian paham. Semoga bisa dimengerti juga, dan semoga cara gue menyampaikan juga nggak ngebingungin kalian ya, karena ya ini gue bicara refleks berdasarkan benar-benar murni apa yang gue tahu, apa yang biasa gue lakuin, dan
Ya, sekali lagi di sini gue hanya sekedar sharing pengalaman yang gue tahu. Oke? Mungkin kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa DM gue aja lah di Instagram ya. Ya mungkin videonya gue selesai sampai di sini karena udah agak terlalu panjang ya. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke?